Ya, saya kira ada 5 hal yang harus jadi perhatian Indonesia ya. Yang pertama bahwa fakta skenario konflik ini potensi berujung pada instabilitas ya. Potensi instabilitas ini sebenarnya mengikat langsung 3 pihak. Yang pertama NATO, yang kedua adalah Ukraina, dan kemudian Rusia itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bagaimana NATO sendiri enggan ya, setelah sekian lama Ukraina mempropos dirinya untuk masuk ke dalam NATO, tapi juga didiamkan lah, kita bisa sebut seperti itu. Maka kemudian yang kita dorong adalah stabilitas yang tidak mengandalkan NATO gitu. Jadi kalau kita lihat stabilitas yang diharapkan oleh Ukraina di masa Zelensky sekarang adalah masuk ke NATO, kita harus memikirkan stabilitas dengan opsi tidak harus kemudian mengandalkan atau memberikan anjuran bahwa Ukraina tidak harus masuk ke dalam NATO, karena stabilitas yang seperti itu nyatanya tidak berujung kemana-mana. Yang kedua adalah sepertinya semua upaya diplomatik termasuk sanksi ekonomi itu berujung pada diplomatic stalemate atau kebuntuan diplomatik. Kita tidak melihat Rusia terlalu gentar gitu ya dengan sanksi-sanksi ekonomi dalam bentuk yang paling keras sekalipun, dan ini sudah terjadi sebenarnya. Maksud saya adalah sanksi-sanksi ekonomi ini sebenarnya sudah pernah diberikan ya kepada Rusia ketika konflik atau ketegangan Georgia-Rusia Agustus 2008, dan itu tidak membuat Rusia bergeming. Begitupun juga di Januari-Februari 2014 ketika Rusia, Ukraina juga bersitegang terkait dengan Crimea. Artinya kebuntuan diplomatik ini juga harus mencari opsi bagi Indonesia di luar jalan tekanan-tekanan ekonomi. Hal yang ketiga menurut saya, upaya Indonesia haruslah upaya yang bisa menyelamatkan diri kita, juga beberapa negara kawasan yang terdampak pada supply shock dari persepsi ketidakpastian yang ada dari konflik tersebut. Tentu ada supply shock yang terdampak, termasuk kepada struktur fiskal kita ya. Kita harus mengantisipasi seperti itu. Dan yang keempat menurut saya tentunya dalam aspek finansial global pasti kita harus mengantisipasi juga ya. Selain juga yang kelima tentunya upaya-upaya ya untuk melihat aspek-aspek kemanusiaan, hukum internasional sebagaimana sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia, baik oleh Presiden ataupun segala instrumen diplomatik yang kita punya. Mas Arya, kalau kita lihat sebenarnya dorongan dari pihak pemerintah ini sudah ada ya untuk bisa membantu, bahkan negara-negara pun bisa urge supaya konflik ini bisa diredam paling tidak sedikit, di mana konstitusi pun memandatkan agar Indonesia ikut menjaga perdamaian dunia.